Baik teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang pada acara webinar pada siang hari ini, di mana sebenarnya tadi saya sudah melihat pesertanya, wow lumayan. Di sini saya lihat ada penyidik, ada LBH, pengacara, dosen dari Banda Aceh, kemudian dari rekan-rekan MPD, MKNW di Provinsi Banten, para penasehat, selamat datang semuanya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah pada webinar pada hari ini adalah sebenarnya saya berbicara bukan karena sebagai guru, tapi kita sama-sama akan melihat dan mencari tahu ada apa sebaliknya di balik UUJN. Baik, kita simak sebentar. Tunggu screen-nya ya. Jadi nanti kalau umpamanya ada yang salah, mohon saya juga dikoreksi karena saya lihat di sini senior-senior saya banyak sekali. Cuman kalau saya ingin berpesan boleh, untuk hari ini coba kita kosongkan dulu apa yang sudah kita punya untuk bisa kita menyerap apa yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oke, sebentar. Nah, di sini saya buat ada tulisan, yakinkah kita nih, apa yang kita buat sudah otentik. Nah, karena yang kita tahu, kata otentik ini rata-rata kita memakai pasal 1868, di mana hanya sebatas bahwa akte yang kita pakai itu bentuknya sudah ditentukan undang-undang, kemudian dibuat di hadapan pejabat umum, dan pejabat umumnya berwenang di tempat di mana dia membuat. Nah, tapi rupanya Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri sudah menyebutkan yang namanya akte otentik itu seperti apa, dan apabila tidak dipenuhi, akibatnya juga sudah disebutkan. Baik, yuk kita cek akta kita. Oke, sebelum kita membahas mengenai akta, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan harus mengenal dulu siapa itu notaris, dan di sini tugas, kewenangan, dan larangan kewajiban bagi seorang notaris tersebut. Oke, jadi siapa itu notaris? Iya, boleh. Nah, sebelum kita melihat dari PJN, UUJN, sebenarnya dalam Al-Quran ini yang sering sekarang akhir-akhir ini webinar, terutama kalau yang terkait akte syariah, Quran surat 2, 282 itu sudah menuliskan tentang siapa itu notaris. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dan untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kita menulis dengan benar, dengan dipersaksikan 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, ini patokan yang akan saya ambil adalah menulis dengan benar. Nanti kita cek dan kita lihat apakah kita menulis aktenya sudah benar. Oke, lanjut. Pasal PJN. Nah, PJN saya tidak akan membahas semuanya ini, karena kita cuma sekedar tahu bahwa pasal PJN ini, bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik. Oke, sampai di akta otentik, ayo kita lihat di pasal 1 UUJN. Nah, di dalam pasal 1 UUJN disebutkan bahwa ini teman-teman saya yakin yang sudah lama atau yang baru, ini saya lihat juga ada beberapa mahasiswa dari berbagai daerah. Saya bilangnya rekan-rekan aja semuanya supaya kita rata ya. Pernahkah kita membaca UUJN secara lengkap?
atau kita mendalami makna yang terkandung di dalam UU-JN. Dan saya sangat yakin bahwa kita jarang sekali membaca UU-JN tersebut. Maka kita lihat lagi di pasal 1, di sini ada pejabat umum berwenang membuat akte otentik yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, jadi autentik yang dimaksud dalam UU-JN adalah menurut undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Nah, dalam pasal 1 dijelaskan kembali. Ini silakan ini belum pada bahasan, kita coba cek dulu apa itu otentik. Karena kata otentik ini sering menjadi perdebatan dan kita merasa benar sekali apa yang kita buat sudah sesuai dengan otentik. Padahal menurut penyidik yang dibuat akte notaris itu sebenarnya kalau sudah ada kata otentik harusnya tidak perlu dipanggil kembali. Yuk, dalam pasal 1 ayat 7, akte otentik akte notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jadi hanya satu, bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Nah, sebelum saya mengajak membahas tentang apa itu akte otentik, saya mau mengingatkan kembali kepada semua rekan-rekan kita, kemudian juga kepada adik-adik ALB bahwa untuk menjadi seorang notaris sebelumnya kita sudah disumpah. Cuma mungkin saja saat ini karena mungkin ada yang notaris 7 tahun, 11 tahun, ada yang 20 tahun, dan ada yang sudah bertahun-tahun, sehingga kita lupa bahwa pada saat kita diangkat, kita itu sudah sumpah atau disumpah dulu. Di mana di sini isinya saya ajak kembali ya, mohon maaf di sini saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara, undang-undang, jabatan notaris, serta perundangan lainnya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa saya akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak memihak. Nah, bahwa inilah nanti yang akan kita melihat untuk mengecek kembali ke dalam diri kita, apakah sumpah yang kita sudah ucapkan tadi sudah kita laksanakan atau sudah kita jalankan sesuai pada saat kita menjalankan tugas dan jabatan kita pada saat menjalankan tugas sehari-hari. Nah, ada yang tadi belum ya? Oke, nggak apa-apa, tadi dari sumpah. Kemudian sebelum kita membahas lagi, di sini ada di pasal 60, ini ada balik lagi nih, bahwa saya akan bersikap dan bertingkah laku. Jadi saya agak telat ya. Menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi dan menjaga kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris. Kemudian ada lagi, saya akan merahasiakan isi akte dan keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatan notaris. Lanjut. Nah, ini nanti yang akibat kita sudah menjalankannya dalam pasal 65. Nah, ini teman-teman mungkin jarang untuk membaca. Tanggung jawab notaris. Nanti untuk permasalahan ada Prof. Udin di sini yang akan membahas banyak permasalahan. Jadi di dalam pasal 65 UU-JN itu jelas ketika notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Meskipun protokol notaris itu telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Jadi maksud dari pasal 65 ini adalah bahwa tanggung jawab akta yang kita buat itu tidak terbatas waktu.
meskipun sudah dialihkan. Baik, baik. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Nah, kalau menurut pasal 1868 saja, salah satu hal ini tidak dipenuhi, maka akta kita menjadi akta di bawah tangan. Mengenai bentuknya ditentukan undang-undang, kemudian di hadapan pejabat umum berwenang di mana tempat akta itu dibuat. Oke. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati dan harus diketahui oleh, kebetulan banyak teman-teman saya di sini ada pendidik, ada LBH, pengacara dan dosen juga, bahwa katanya nih yang namanya akta otentik harusnya si notaris tidak perlu lagi dipanggil karena aktenya tadi sudah mempunyai 3 kekuatan pembuktian ini: formal, material, dan lahiriah. Nah, artinya secara lahirnya si akte itu sudah mempunyai kekuatan untuk membuktikan sendiri aktenya karena kehadirannya atau lahirnya akte itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian secara formalnya apa yang dinyatakan di dalam akta itu benar. Jadi para penyidik, teman-teman di LBH pengacara itu harusnya sudah mengakui bahwa apa yang dinyatakan notaris dalam akta itu adalah benar. Nah, kemudian di materialnya memberikan kepastian terhadap peristiwa. Apa yang dituangkan di dalam aktanya juga benar. Karena tugas kami adalah hanya untuk menuliskan apa yang menjadi kewenangan dari para pihak. Tapi, nah ini ada tapi, faktanya saat ini rupanya andai ada akte notaris yang bermasalah, teman-teman kita itu tetap harus dipanggil. Kalau nggak dipanggil rasanya nggak puas, seperti itu. Ada apa sebenarnya? Nah, yang perlu kita ketahui rekan-rekan notaris semua, sekarang ini rekan-rekan penyidik tadi, pengacara, banyak sekali yang mereka pun menempuh pendidikan di magister kenotariatan. Bukan bisa jadi untuk jadi notaris di kemudian hari, tapi sebagian begitu saya tanya, bukan untuk menjadi notaris, tapi mereka ingin tahu bagaimana sebenarnya seorang notaris itu bekerja atau menjalankan jabatannya sehari-hari. Nah itu. Jadi yang mereka cari atau yang akan mereka mintakan keterangan bukan aktanya, tapi proses dalam pembuatan aktanya. Apakah proses pembuatan akta tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan? Oke. Jadi itu prosesnya ya. Jadi bukan mengenai bahwa akte notaris itu sudah otentik dan tidak harusnya tidak lagi dipanggil oleh penyidik. Kemudian nah ini dia, kita mulai. Tahukah ada akte otentik kemudian ada tulisan tidak, artinya akte menjadi tidak otentik menurut Undang-Undang Jabatan P. Ini pada saat acara di sebuah pertemuan, saya tanya notaris semua, sebagian besar begitu ditanya undang-undang ada huruf P di depan belakang itu, ternyata mereka tidak ada tahu apa itu P. Yang menjawab apa itu P ternyata malah staf notaris. Dia tahu apa itu P. Jadi undang-undang jabatan notaris ini ada pembaharuan. Oke. Lanjut. Oke, nah ini dia. Pelanggaran apa saja sih yang menyebabkan akta kita menjadi tidak otentik? Ini memang saya coba resume ya. Jadi nanti kita bisa lihat sendiri apa sebenarnya yang menyebabkan akta kita tidak otentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan setelah membaca pasal ini, nanti rekan-rekan bisa langsung mengingat kegiatan kantornya sehari-hari. Oke, tidak otentik menurut UJN yang pertama adalah mengenai pembacaan akta. Ayat 1 wajib dibacakan. Dibacakan. Jadi kita
notaris wajib membacakan. Tapi ada keterangan di ayat 7 bisa tidak menjadi wajib apabila memang dikehendaki oleh para pihak untuk membaca sendiri. Tapi ingat, di pasal 16 ini apabila memang mereka membaca sendiri, sesuaikan di akhir akta kita. Di akhir akta kita. Karena apabila di kemudian hari ternyata akta kita bermasalah, kalau pada saat mereka datang menghadap, semuanya pasti akan baik. Tapi apabila bermasalahnya di kemudian hari, itu mereka akan bicara bahwa dulu tidak pernah dibacakan ataupun membaca sendiri. Kemudian di pasal 38, itu mengenai bentuk akta. Kita lihat nanti ada uraian di pasal 38. Kemudian pasal 39 tentang usia penghadap. UJN menyebutkan usia kita 18. Pasal 40, nah ini yang pasal 40. Pada saat kita membacakan akta, itu wajib dihadiri 2 orang saksi. Permasalahannya bagaimana kalau tanda tangannya di bangku? Sekarang di sini saya lihat banyak para staf notaris, apabila nama kalian tercantum di dalam akte yang akan dibawa sama bosnya ke bank, bilanglah sama mereka, saya ikut Bu, supaya akte Ibu menjadi otentik. Gitu. Jadi kadang-kadang nama yang tertulis di dalam akte, tanda tangannya tidak di kantor, bahkan mungkin pas di kantor juga tidak dihadiri 2 orang saksi. Kemudian yang kelima, ini yang paling sering, segera setelah akta ini ditandatangani, maka harus segera setelah dibacakan, harus segera ditandatangani. Semuanya, tanpa ada yang tertinggal untuk besok dan untuk nanti. Ini saya juga mengingatkan untuk saya sendiri juga ini. Karena di situ ada pernahkah kita lakukan. Kemudian di pasal 48 dilarang merubah isi akte. Nah, ini kasus-kasus yang di hadapan penyidik rupanya banyak dilarang merubah isi akte. Ini ternyata katanya apa yang tertulis itu berbeda. Kemudian pasal 49 tata cara tentang merenvoi. Sudah ditentukan aturan cara merenvoi. Yang ke-8 pasal 50 jumlah renvoi yang sering kita temui pada saat kita menyebutkan jumlah renvoi. Jadi hati-hati pada saat kita merenvoi, karena apa yang disebutkan dalam pasal 50, apabila ada kesalahan, silakan nanti dicek pasal 50, sebutkan jumlah huruf, angka, dan kata. Nah, sebutkan jumlah huruf, angka, dan bagaimana Bu kalau terlanjur renvoinya mengenai satu komparisi? Ya silakan saja disebutkan jumlah kata, huruf, dan angkanya. Berapa kesalahan, kemudian digantinya juga disebutkan berapa jumlah huruf, kata, dan angka. Kemudian pasal 51 membetulkan kesalahan dengan membuat berita acara. Jadi kalau kita ada kesalahan, ini nggak punten. Kalau ada yang isi nulis chatnya, jadi saya tertutup semua, nggak apa-apa ya. Membetulkan isi aktanya. Kemudian tadi yang pasal 52 membuat akta untuk diri sendiri, keluarga, dan lain. Nah, oke, kita mulai sekarang. Udah. Nah, kita di pasal 15 dulu, ini yang paling utama kita. Paling utama kita, kenapa saya bilang paling utama? Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa kewenangan utama kita seorang notaris itu membuat akta autentik. Akta autentik. Hanya itu yang belakangnya kalian bisa nanti baca sendiri, bisa dilihat di pasal 15 karena kita nanti keburu waktu. Nah, tapi itu ada yang ada tanda petir tuh. Saya buat di slide saya ada tanda petir, sering diabaikan tulisannya.
yaitu menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Jadi mohon maaf sekali di sini kenapa saya kasih tanda petir, ini bukan rahasia umum kembali. Nah, ini yang sudah jadi sering diabaikan mengenai menjamin kepastian pembuatan akta. Karena ada apa di situ? Ayo, yang lain saya tidak bahas ya, kita supaya nanti pada aktenya. Untuk teman-teman, nanti untuk slide boleh minta sama panitia ya, jadi supaya kita bisa lancar. Nah, kita akan berusaha untuk mulai masuk ke dalam akta notaris yang selaras dengan pasal 38 UU JR P, Undang-Undang Jabatan Notaris Pembaharuan, pasal 38. Ayo kita lihat ada apa di pasal 38 UU JR. Oke, nah ini dia pasal 38 itu ternyata tentang sistematika akta, di mana akta itu terdiri dari kepala atau awal, badan, dan akhir. Di dalam awal akta hanya ada judul, nomor, yang ketiga jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Kemudian nama penghadap. Kemudian bagian badan ada komparisi, identitas lengkap para pihak, premis, dan isi akta. Sedangkan di akhir ada uraian pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan. Nah, dan tempat di mana ditandatangani. Oke, kita lihat dulu ada apa di kepala akta. Nah, ini dia. Kepala akta kita harus berpegang pada pasal 3 ini. Pasal 38, pasal 42, dan pasal 43. Di mana pasal 38 tentang bentuknya dan sifat dari akta itu sendiri. Sedangkan pasal 42, nah harus penyebutan angka terlebih dahulu, baru uraiannya. Sedangkan di pasal 3, pasal 43, bahwa di dalam akta harus atau wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yuk kita lanjut. Oke, ini saya ajak sekilas dalam untuk kita membuat kepala akta nanti. Sudah ditentukan di dalam pasal 42, di mana ayat 1 menyebutkan akta notaris harus ditulis dengan jelas dalam hubungan satu sama lain, tidak terputus-putus. Arti kata tidak terputus-putus, hati-hati dalam penjedaan kalimat. Kadang-kadang kalau kita tulis nggak cukup, terus kita enter, kita salah untuk menggabungkan, melanjutkan ke bawah. Nah, jadi dan tidak boleh menggunakan singkatan. Andai di dalam KTP ditemui ada singkatan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Ditanyakan terlebih dahulu apa nama singkatan, belum Mbak? Apa nama singkatan tersebut? Oke. Kemudian di ayat 2-nya juga itu disebutkan bahwa akta ditulis harus jelas tadi yang ayat 3, enggak lanjut. Kok punyaku jalan ya? Sebelum ini 42, 43, 43. Semua bilangan tanggal, semua bilangan penyebutan tanggal, bulan, dan tahun harus dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan kata. Dengan kata. Itu pasal 42. Nah, sekarang 43. Pasal 43 tadi betul? Jalan sendiri ya. Pasal 43 menyebutkan bahwa akta kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Cuman sesudah ini 43. Nah, ini dia pasal 40. Di mana juga kewajiban kita
menggunakan bahasa Indonesia, ada aturan selanjutnya di atas saja. Nah, itu jadi saya akan cerita sedikit kenapa tiba-tiba akta kita yang sudah sekian tahun ini kok pada tanggal 5 belum ya, pada tanggal 5 Maret 2020 sebenarnya masa pandemi sudah jalan. Pandemi sudah berjalan, itu kita diundang, atau bukan kita sebenarnya, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia itu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, di situ menyebutkan ditemukan beberapa akte notaris nih, katanya bahasanya ya kurang sesuai dengan PUEBI kalau sekarang. Kalau kita orang lama dulu mungkin ingat EYD. Nah, ada ingat kita EYD. Kalau sekarang itu istilahnya PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Mungkin kalau yang zaman-zaman saya itu kalau tidak diajak untuk membahas ini pasti juga apalagi itu PUEBI. Nah, pada saat itu kita membedah 3 macam akta, PPJB, kuasa jual, dan sebuah akta PT mengenai tata cara penggunaan bahasa Indonesia di dalam akta. Jadi, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di dalam akta itu, ini ada 3. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 45, ini juga mungkin kita sudah lupa, udah nggak pernah pegang lagi mungkin yang namanya UUD 45, bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Di sini ada kewajiban kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian juga di Perpres Nomor 63 Tahun 2019 penggunaan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahkan sekarang harusnya kita juga sudah mulai mengurangi bahasa-bahasa yang dapat menyebabkan bahasa Indonesia itu menjadi lupa untuk digunakan dalam sehari-hari. Baik. Lanjut di saya belum keluar. Nah, ini dia. Ini yang menjadi perdebatan kita pada saat acara tersebut. Jadi acara yang diselenggarakan oleh PPINI dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu mengenai penyelenggaraan keterampilan berbahasa Indonesia bagi pemangku kepentingan. Nah, jadi harus kita ketahui terlebih dahulu ada ragam bahasa hukum. Selama ini apabila kita ditanya seseorang kenapa bahasa di dalam akte notaris itu aneh, kita selalu akan menjawab bahwa bahasa di dalam akte itu bahasa hukum. Tapi sebenarnya bahasa yang digunakan di dalam akta itu merupakan terjemahan dari zaman-zaman KUH Perdata terlebih dulu uraian-uraian kesininya. Jadi ragam bahasa hukum itu sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama adalah bahasa perundang-undangan, yang nantinya bahasa perundang-undangannya akan berbeda dengan bahasa berita acara persidangan. Dan juga akan berbeda dengan ini ada perjanjian atau kontrak kenotariatan. Nah, disinilah letak akte kita perjanjian atau kontrak atau kenotariatan. Di fase yang ketiga inilah kita harus membuat akte kita itu harus jelas penulisannya dan tidak menimbulkan multitafsir. Begitu. Jadi bukan bahasa hukum gitu. Ya memang bahasa hukum, tapi bahasa hukum yang umum di mana mudah untuk dicerna, karena bahasa kita itu bukan semuanya nanti sarjana, tapi dari semua kalangan orang yang membuat akte notaris itu bisa mengerti dengan mudah apa yang dibacakan si notaris. Baik. Lanjut. Ini saya ajak tadi.
tanggung jawabnya notaris itu mutlak di dalam akta. Ada dua di bagian mana sih? Awal dan akhir. Mutlak. Kalau sudah mutlak itu artinya sudah sangat wajib. Kenapa? Karena di awal akta itu kita satu menjamin waktu atau tanggal kehadiran para pihak. Yang kedua menjamin datang, bahwa para pihak itu memang datang atau berhadapan dengan si notaris. Dan yang ketiga adalah notarisnya sendiri berhadapan. Karena di dalam kepala akte selalu tertulis ada kata menghadap kepada saya, berhadapan kepada saya. Tidak ada kata menghadap di hadapan staf saya atau menghadap melalui JNE Tiki ini terhadap akta-akta yang mungkin dikirimkan melalui kurir ya. Nah, itu yang jalankan banyak ini yang jalan-jalan. Nah, mungkin di sini para penyidik sudah mulai membaca atau mencium gelagat-gelagat yang ke sana. Nah, itu kenapa saya bilang mutlak. Sudah deh, kalau sudah mutlak itu sudah hadis. Nah, kemudian di akhir akta, kita itu menjamin bahwa akta yang ditandatangani di hadapan para pihak sudah dibacakan atau dijelaskan oleh kita notaris. Yang kedua, sudah dimengerti benar-benar. Jadi selesai kita baca, kita akan menegaskan kembali kepada para pihak tersebut, Bapak, Ibu, ngapunten, sudah jelas, ada yang ingin dirubah, ada yang salah, kita memastikan kembali. Sudah Bu, tidak ada Bu. Bapak Ibu sudah mengerti, siap Bu, sudah mengerti. Kalau itu semua sudah, harusnya ini, maka akta kita tidak mungkin dijadikan sasaran oleh para penyidik. Kemudian juga disaksikan 2 orang saksi dan kita menjamin bahwa akta yang kita buat ditandatangani di hadapan kita. Dan yang terakhir, kita juga menjamin jumlah perubahan yang ada di dalam akta. Nah, jadi yang ini mungkin tanggung jawab mutlak bagian awal dan bagian akhir inilah yang teman-teman, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa semua harus pahami. Nah, sekarang kita masuk kepada awal akte. Ini saya kasih judul. Yuk kita lihat. Nih. Awal akte menurut kebiasaan. Oke. Judul tidak ada masalah. Oh ya, saya ada sedikit untuk menyampaikan teman-teman, rekan-rekan semua tercinta senior saya, mengenai awal akte, karena Undang-Undang Jabatan Notaris sudah menentukan tidak boleh ada kata apapun juga untuk yang memegang akta syariah. Kan dia ada kata bismillah, ada kata yang lain-lain, maka sebaiknya ada penempatan tersendiri terhadap kata bismillah atau pembuka dalam akta syariah supaya tidak terdegradasinya akta kita ini. Maka dia dibuatkan lembar sendiri di depan atau bisa dimasukkan pada bagian isi dari akte. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini saya ambil contoh perjanjian sewa menyewa ini, hanya mengambil contoh awal aktenya saja. Untuk yang kebiasaan, pada hari ini, Kamis, nah ini hari duluan, Kamis, terus ada tulisan tanggal 9 Juli tahun 2020, baru di dalam kurung 0907 dalam strip 2020. Yuk kita lihat akte kita. Tadi di dalam pasal 42 disebutkan di ayat 3 bahwa semua bilangan, penyebutan, tanggal, bulan, dan tahun harus dinyatakan dengan huruf dan didahului dengan kata. Nah, kemudian di bawahnya ada jam atau pukul, ditaruh di bawah. Ini saya tulis karena jam garis miring pukul, ini pun menjadi perdebatan karena di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tertulisnya jam. Tapi pada saat acara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harusnya kata pukul. Karena kalau jam itu menunjukkan benda atau wujud jam. Tapi kalau pukul itu menunjukkan kata waktu.
Nah, bagaimana di Undang-Undang Jabatan? Saya berpikir terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris ini tentunya sudah duluan terbit ya. Nah, sudah duluan dengan penggunaan kata jam, tapi pasti yang dimaksud adalah mengenai waktu. Nah, jadi makanya saya tulis jam atau pukul karena masih sebagian tetap bersikukuh menggunakan jam sesuai UUJN, tapi kemarin kita hasil pertemuan asal tidak mengurangi dari otentisitas akta itu, maka silahkan dipilih. Tapi kalau teman-teman mau tahu lebih tepat jam atau pukul, maka menurut Bu Ebi penggunaan yang benar adalah pukul. Nah, kemudian menghadap kepada saya ini, nah kemudian bagian akhir di sini ada nama notaris yang nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini. Nah, itu tulisan yang merah-merah itu nanti yang akan kita bahas. Baik, ini yang kebiasaan, ayo kita bandingkan dengan yang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Baik, dengan akta yang sama, perjanjian sewa menyewa pada hari ini, pukul. Nah, pukul ini saya sudah tempatkan di atas, kemudian ada angka 11.35. 11 itu kalau ada titik 35, saya semula juga menuliskan 11:35 menit. Tapi kembali, ternyata penggunaan yang benar tidak usah menggunakan kata lewat, tapi langsung saja 11:35 menit. Nah, kemudian ada kata waktu Indonesia Barat. Mungkin masih ada yang menggunakan kata bagian Barat. Saya semula masih ada juga, tapi ini sudah saya hapus karena menurut mereka WIB itu bukan bagian Barat, tapi waktu Indonesia Barat. Kemudian langsung menyebutkan hari ini, Kamis. Kamis. Tanggal. Nah, ini dia, kita lihat tanggalnya. Nah, kita sesuaikan dengan undang-undang tadi pasal 42, di mana penyebutannya harus angka 9 ini dulu, bulannya 7, kemudian tahun 2020, baru dalam kurung uraian tentang apa yang sudah kita tuliskan dari angka tersebut. 9 Juli tahun 2020. Nah, di bagian bawah juga kata bahagian juga sudah saya buang karena tidak perlu menggunakan kata bahagian. Sekarang tidak ada kata bahagia. Nah, kemudian di sini ada kata menghadap kepada saya, berhadapan dengan saya, hadir di hadapan saya, kemudian menghadap di hadapan saya. Semuanya toh mempunyai arti yang sama, bahwa antara si notaris dengan klien yang ada di depannya itu saling berhadapan. Cuma mungkin disesuaikan dengan konteks di mana pada saat kita menandatangani. Nah, manakala kata menghadap kepada saya, dulu katanya nih, kalau yang UI itu semuanya senang kata menghadap kepada saya. Nah, yang Unpad ini nanti betul nggak ya? Itu lebih cenderung kata berhadapan dengan saya. Nah, kalau saya boleh menjabarkan ini semua, silakan teman-teman semua memilih kata yang mana akan digunakan. Kalau menghadap kepada saya lebih mengasumsikan bahwa kita diam di kantor, para pihak datang dan kita bertanda tangan di dalam kantor, datang. Tapi kalau berhadapan dengan saya, maka penggunaan kata itu lebih fleksibel. Artinya boleh saling berhadapan, di mana di luar kantor sepanjang masih dalam wilayah jabatan kita, satu provinsi Banten kita. Maksud saya dalam satu provinsi. Saya menyebutkan Banten ini terlalu latah karena saya di Tangerang Selatan, mohon maaf. Jadi masih dalam satu provinsi. Jadi mohon maaf semuanya, ini saking cintanya Banten, Bu Ketua, Will, urus Bunda Rusiana. Oke,
Jadi sepanjang kita masih berada dalam wilayah satu provinsi, boleh kita bertanda tangan. Tapi pasal 19 harus diingat. Boleh loh kita tanda tangan, tapi tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Nah, boleh dilakukan tidak terus-menerus. Yuk, lanjut. Tadi bagian kepala kita sudah, sekarang kita masuk dalam komparisi. Nah, komparisi pasal 38 lagi, pasal 42 kita pakai. Yuk kita baca teman-teman, kalau sekarang pada pegang UJN silakan dibuka bagian komparisi. Ya, di mana bagian komparisi itu menyebutkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan. Nah, ini sesuatu hal yang berbeda dan mungkin kita bukan sering, kita suka agak sedikit menganggap bahwa pekerjaan, jabatan, dan kedudukan itu sama. Oke. Kalau yang 42 tadi sudah kita bahas ya. Yang 42 penyebutan tanggal bulan dinyatakan huruf dan harus didahului dengan angka. Oke, ini bagian komparasi. Ini saya ngambil contoh, cuman mungkin dari teman-teman terputus ya. Tuan Muhammad, oke, saya di sini lanjut aja, lahir di Tangerang. Tanggal tadi sudah kita sebut bahwa penyebutannya angka dulu. Baru disebut dalam kurungnya kata. Nah, warga negara ini, nah ini dia, ada kata tadi pekerjaan, jabatan, dan kedudukan. Baik, di sini ada pekerjaannya apa? Swasta. Nah, baru jabatannya karyawankah, seperti itu yang diminta oleh tempat bahasa maknanya. Nah, jadi ini kebetulan direktur sebutkan dia sebagai direktur. Gitu. Direktur, baru swasta dalam kurung direktur. Ini yang mungkin kadang-kadang pekerjaan kita sebut aja karyawan swasta atau sebut swasta duluan. Ternyata maksudnya itu adalah ada penyebutan pekerjaan dan jenis jabatannya. Mungkin belum, Pak? Oke. Udah. Kemudian ini bertempat tinggal sudah. Nah, kata bertempat tinggal pun ini saya kemarin sempat juga konsul dengan berbagai pihak. Jadi kata bertempat tinggal ini sebenarnya tidak baku, karena sesuaikan dengan data yang kita pegang, rata-rata katanya berdasarkan KTP. Kadang-kadang teman-teman kita itu masih ber-KTP ada di Jawa, tapi sebenarnya sudah yang dekat aja Jakarta deh. Sebenarnya daerah Jakarta itu sudah mereka tinggalkan lama, dan sudah ada tidak bertempat tinggal di situ lagi, tapi sudah pindah dia di Depok, di mana gitu. Nah, jadi menurut penyidik di sini katanya mungkin bukan bertempat tinggal karena dia sudah tidak bertempat tinggal di situ. Jadi beralamat. Kalau bertempat tinggal apabila memang mereka bertempat tinggal di tempat tersebut. Oke, nanti saya diingatkan waktu ya, tahu-tahu ngomong terus gitu. Yuk lanjut. Nah, ini dalam menjalani jabatan, sini saya akan mengajak teman-teman untuk kita mencoba melihat sering kesalahan penulisan dalam PT. Nah, ini tadi sudah di atas sudah Nona Ria sudah bla bla bla, swasta direktur. Nah, ada kata PT di situ. Sering yang terjadi atau bukan di sini saja, pada saat akta pendirian perseroan terbatas ada tulisannya PT titik. Nah, padahal yang dimaksud titik itu adalah akhir dari sebuah kalimat.
Jadi jangan gunakan titik. Jadi umpamanya direktur PT, titik terus Andrea Septiani. Lah maksudnya apa sih Andrea ini? Padahal kita akan menyebutkan bahwa nama PT-nya. Nah, jadi hilangkan kata titik. Kata tanda baca, titik. Kalau sudah titik, artinya sebenarnya dia sudah berada di bagian akhir kalimat, tidak ada kata lagi setelah itu. Andai pun ada kata, berarti itu kata lain yang terpisah dengan kalimat depannya. Lanjut, kemudian di sini ada kata pemilik. Yuk, berkedudukan titik, silakan. Kemudian ada pemilik kartu tanda penduduk. Ini kata lain dari kata pemegang. Jadi kalau KTP itu kita pemilik, bukan pemegang. Nanti teman-teman saya mungkin banyak yang komplain, Ibu Andrea sendiri sebenarnya di buku yang lama semuanya tulisan kata pemegang. Iya, dulu sebelum saya dikasih kursus itu penggunaan kata-kata, jadi buku itu sudah terbit jauh sebelumnya, dan koreksi terhadap akta ini baru di 5 Maret 2020. Bahkan pada saat diadakannya acara tersebut, harapan dari pengurus pusat, kalau tidak salah itu dulu ada 120 perwakilan yang dari seluruh Indonesia, harapannya sebelum pandemi berlangsung, nanti akan dilakukan lagi secara bertahap begitu. Cuman karena kita sudah terlanjur COVID, dan para yang sudah mengikuti acara pada saat tanggal pengembangan bahasa tersebut nanti bisa menyampaikan kepada rekan-rekan di daerahnya masing-masing, seperti itu ya. Nah, di sini tadi kata pemilik kartu tanda penduduk. Nah, kemudian ada NIK. NIK itu jangan spasi titik dua, rupanya titik duanya itu juga harus dempet. Cuma nanti kalau teman-teman tanya kenapa, aku juga sebenarnya kemarin agak sedikit lupa untuk merekam semuanya. Cuman saya ingin berbagi saja cara penulisan terlebih dahulu ya, mohon izin. Nah, kemudian di bawahnya sedemikian sah mewakili dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Nah, kemudian ada tanda merah tuh untuk selanjutnya disebut. Ini pun kata untuk itu adalah kata yang mubazir. Jadi langsung saja selanjutnya disebut. Nah, kemudian di angka 1 yang di bawah, akta pendirian, tanggal, jangan ada kata ter. Nah, jadi langsung saja akta pendirian ter. Kemudian nomor, langsung tanggal, nomor, terus yang dibuat di hadapan saya notaris dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, biasanya sebagaimana tertuang dalam, nah, bukan tertuang. Nah, itu dia. Jadi agak lucu ya kita ini bahasanya karena udah biasa tertuang di dalam. Nah, menurut mereka tertuang itu air yang akan ditumpahkan di dalam gelas. Nah, itu tertuang. Nah, jadi tertulis dalam. Oke, lanjut. Ini untuk premis. Untuk premis, di situ ada kata merah para penghadap saya notaris kenal. Kata para disesuaikan dengan berapa jumlah yang hadir. Kadang kita latah karena sudah kata para, padahal rupanya yang dibuat cuma datang 1 orang. Nah, itu saya kasih merah. Kemudian para penghadap menerangkan. Nah, yang terjadi sebelumnya adalah para penghadap terlebih dahulu menerangkan titik 2. Kata mereka itu kata yang mubazir. Ngapain terlebih dahulu? Ngapain terlebih dahulu? Karena ya sudah langsung aja para penghadap menerangkan titik 2. Ada juga para penghadap menerangkan terlebih dahulu. Ya nggak usah kata terlebih dahulu, langsung saja disebut para penghadap menerangkan. Oh ya, saya ada yang sedikit kelupaan tadi. Pada saat penulisan komparisi,
Kadang-kadang teman-teman jangan pernah menulis untuk sementara ini para penghadap berada di. Itu saya juga. Jadi saya ini sebenarnya koreksi untuk saya sendiri. Karena apa? Di atas kan tadi sudah disebutkan berhadapan dengan saya. Jadi dia tidak perlu lagi menyebutkan untuk sementara ini berada di kota Tangerang Selatan atau berada di Depok. Nah itu berarti sebagai menunjukkan mungkin saja di atas tadi menimbulkan hal yang tidak cocok. Di mana tempat tanda tangan. Jadi untuk lebih meyakinkan ditulis untuk sementara ini. Jadi tidak perlu menggunakan kata untuk sementara ini. Karena di atas sudah disebutkan para penghadap tersebut sudah datang kepada kita. Nah, waktunya habis. Oke, sedikit di premis. Para pihak adalah pemilik sah, bukan dari, tapi atas. Bukan dari, tapi atas. Kalau dari itu tujuannya dari mana? Tapi ini atas. Ya, titik 2 sebutkan satu bidang tanah dan bangunannya. Nah, kemudian kita turun, ini mohon maaf ya agak cepat kita ya. Kemudian dengan luas tanah ada merah di situ 900 meter persegi. M-nya itu kecil. M-nya kecil, bukan gede. Kalau gede nanti meter-meter. Dan angka 2-nya juga tidak boleh gede yang sama, tapi menggunakan kata simbol. Ya. Menggunakan kata simbol, jadi meter-meter. Jadi M kecil, kemudian ada kata simbol huruf di atas. Oke, kemudian lanjut. Sebentar. Oke, ini tidak usah, kita lewat lagi. Tadi tentang tempat dibacakannya akte ini, ayo. Oke, aku yang belum masih loading. Oke, di akhir akte. Nah, ini saya akan mengajak kembali akhir akte kita. Nah, tadi kita ingat bahwa wilayah jabatan kita satu provinsi. Mungkin seperti saya contoh, notaris di Tangerang Selatan tapi bacainnya di Serang, Banten. Maka demikian akte ini dibuat dan dibacakan di kota Tangerang Selatan. Andai memang saya membacakan di kota Tangerang Selatan, tapi apabila saya membacakannya di Serang sana, maka di sini dibuat dan dibacakan di kota Serang. Seperti itu. Jadi ini tadi menentukan tempat di mana akte kita itu dibuat atau ditandatangani. Oke, lanjut. Kemudian setelah saya notaris membacakan akta ini kepada para pihak dan saksi-saksi yang diketahui, dipahami dan disetujui isinya oleh para penghadap, para saksi, segera ditandatangani. Oke, segera ditandatangani. Yuk lanjut. Ini ada kata sesuaikan kondisi ya. Jadi ada juga, nah, akhir akta ini untuk yang rapat. Apabila ternyata ada direktur atau peserta rapat yang meninggalkan rapat terlebih dahulu, maka dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan tadi sebutkan, kemudian ditandatangani oleh tuan siapa dan siapa, akan tetapi penghadap tuan tidak dapat menandatangani akte karena telah meninggalkan ruang rapat sebelumnya. Nah, ini kadang-kadang rapatnya orang banyak tapi tidak disebutkan seperti itu, rupanya ada permasalahan. Besok kita kan saya dulu sudah meninggalkan rapat duluan, Bu. Kenapa di sini disebut tidak disebutkan bahwa saya sudah meninggalkan rapat terlebih dahulu? Oke, Mbak. Ya lanjut biar cepat. Loading. Oke, ini ya penjelasan tentang tanda tangan pasal 44. Jadi pokoknya setelah kita membacakan seketika itu juga harus ditandatangani, karena maksud dari penandatanganan itu artinya para penghadap itu sudah oke terhadap akta kita. Jadi kalau dia sudah oke, harusnya dia tidak bisa menuntut di kemudian hari. Nah, andai salah satu saja tidak tanda tangan, maka sebenarnya nih sampai kapanpun akta kita tidak boleh mengeluarkan salinan aktanya. Oke, karena diabaikan menjadi akta di bawah. Nah, ini jumlah renvoy ya.
tadi tolong apabila ini renvoy-nya banyak, ayo kita cek apa kita kalau kita sering merenvoy, yang hobi merenvoy. Lanjut pasal 50 nanti di ayo. Dan yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal. Dan apabila dilakukan, akta dapat menjadi akta di bawah tangan. Dan bukan sekedar itu juga, kita dapat dituntut ganti rugi apabila menimbulkan kerugian para pihak. Yuk lanjut. Pasal 50 ini tentang jumlah, bagaimana cara merenvoy, keterangannya tentang apabila kita akan merenvoy itu harus disebutkan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dan dinyatakan pada sisi kiri akte. Jadi hati-hati nih kalau kayak satu kalimat tadi. Oke, lanjut. Oke, di sini saya mengajak teman-teman semua. Ayo kita biasakanlah melakukan hal yang benar. Jangan membenarkan melakukan hal yang biasa. Oke, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke. Terakhir dari saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.